Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batikcraft. Kali ini kita akan membuat dompet serut seperti ini ya. Ini bisa kalian buka seperti ini. Nih, bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung aja ya. Oke, yang perlu kita persiapkan nih 3 buah benang polyester seperti ini. Kemudian korek api, hakpen nomor 3 dan 4. Ini ada jarum sulam, kemudian ini gunting ya. Oke, kita langsung aja. Oke, pertama-tama kita akan membuat granny square ya, atau bagian tengahnya. Jadi ini seperti saat kita membuat granny square. Jadi kita buat 2 buah granny square depan dan belakang, kemudian baru kita buat dompet seperti ini. Pertama-tama kita buat magic ring terlebih dahulu ya, seperti ini. Kita lilitkan benang seperti ini di tangan kita. Kemudian kita buat tusuk rantai sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, tusuk rantai 4 ini dihitung sebagai ini ya, kan 4 itu dari 3 dan 1. Nah, 3-nya ini dihitung sebagai DC pertama. Kemudian ini rantai satunya itu merupakan apa ya, tusuk rantai di antara 2 DC. Ya, jadi ini kita sudah buat 1 DC dan 1 tusuk rantai. Ini kita buat tusuk DC yang kedua. Seperti ini ya. Jadi ini hitungannya kita sudah buat 1 DC atau 3 tusuk rantai dan 1 tusuk rantai. Kemudian DC. Nah, setelah itu kita buat tusuk rantai lagi. Kita buat DC lagi. Tusuk rantai. DC lagi. Kita buat total sampai kita punya 12 tusuk DC. Seperti ini ya. Kita lanjutkan. Oke, setelah kita punya 12, ini kita tarik ya, kita rapatkan, kemudian kita buat tusuk rantai 1 dan kemudian kita lakukan invisible join. Ini kita masukkan hakpen kita di rantai yang ketiga ya. Ini kita lakukan invisible join seperti ini. Nah, kemudian kita buat rantai 1 dan kemudian kita matikan benangnya. Kita akan gunting. Oke, lalu kita keluarkan seperti ini, kemudian rapatkan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat tusuk popcorn. Nah, tusuk popcorn ini bagian yang menonjol itu merupakan bagian belakangnya. Jadi nantinya kita akan gunakan bagian belakangnya itu dijadikan bagian depan ya. Atau kita balik. Nah, ini kita balik seperti ini. Jadi ini kita buatnya dari belakang ya. Jadi nanti kita akan pakai bagian ini. Nah, ini nanti yang kelihatan adalah bagian belakangnya ya. Kita praktekkan aja ya. Kita balik. Kita ambil benang satu lagi. Oke, di sini kita ambil warna marun. Nah, seperti ini. Kita akan membuat tusuk popcorn 3 DC. Oke. Ini kita taruh hakpen kita di antara 2 DC atau di tusuk rantai 1 ini ya. Oke, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita buat tusuk rantai 3. Nah, tusuk rantai 3 ini dihitung sebagai DC pertama ya teman-teman. Nah, kita buat tusuk popcorn. Kita ambil seperti ini. Caranya hampir sama dengan saat kita membuat tusuk DC. Nah, kita masukkan lagi seperti ini. Kalau tusuk DC kan gini. Kemudian kita ambil lagi, keluarkan lagi ya. Kalau tusuk popcorn itu enggak, kita ambil lagi, kemudian kita masukkan di lubang yang sama. Ini kita keluarkan 2. Kita keluarkan semua. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita buat tusuk rantai 1. Kemudian di sebelahnya kita akan membuat tusuk popcorn lagi. Nah, ini kan tadi 3 DC ya. Ini 3 DC, kemudian ini tuh bisa dihitung sebagai DC dan ini bisa dihitung sebagai DC. Tadi totalnya tusuk popcorn 3 DC.
Nanti ada juga tusuk popcorn 4DC dan seterusnya. Nih, kita akan buat lagi di sebelahnya. Kita akan buat tusuk popcorn. Kita akan menuju tusuk rantai 1 di antara 2 DC. Nah, seperti ini. Kita keluarkan 2. Ambil lagi, kita masukkan di lubang yang sama. Kita keluarkan 2 lagi seperti ini. Kita ambil lagi, masukkan seperti ini. Keluarkan 2 lagi. Jadi keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Nah, ini 3 ya, 1, 2, 3. Kita ambil, keluarkan semua seperti ini. Rantai 1, kemudian kita buat tusuk popcorn lagi di sebelahnya. Seperti ini. Lagi. Keluarkan 2. Ambil lagi. Keluarkan 2 lagi, baru kita ambil lagi, keluarkan semua seperti ini. Nah, kita lanjutkan sampai kita punya 12 ya. Jadi memutar ini sampai 12 tusuk popcorn. Setelah kita punya 12 tusuk popcorn, ini kemudian kita buat rantai 1, lalu kita keluarkan seperti ini. Ini kita akan lakukan invisible join lagi. Kita masukkan di rantai 3 seperti ini. Di awal ya. Ini kemudian ya teman-teman, sini kita masukkan ini ya, sini, kemudian kita masukkan ke sini seperti ini. Kemudian kita buat rantai 1. Nah, kemudian kita akan gunting ya seperti ini. Kita rapatkan ya. Ini arahkan sisa benangnya ke bagian belakang semua ya teman-teman. Nah, di sini kita rapatkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan kelihatan lebih menonjol ya. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Ya kan kelihatan lebih menonjol. Jadi nanti kelihatan lebih gemuk-gemuk ya bagian anunya depannya ini. Nih, bagian belakang. Selanjutnya kita akan ambil benang satu lagi. Oke, di sini kita akan mulai membuat kotaknya ya. Kita buat tusuk rantai sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian kita akan buat tusuk DC sebanyak 2. Jadi di sini totalnya kita punya 3 tusuk DC ya teman-teman. Nah, seperti ini. 1, 2, 3. Kemudian di sebelahnya ini kita tanpa 1 DC ya. Jadi langsung kita buat DC lagi di sebelahnya. Nih, di popcorn sebelahnya. Bukan, di antara 2 popcorn sebelahnya kita buat tusuk DC lagi sebanyak 3. 1, 2, 3 seperti ini. Nah, ini akan menjadi sudutnya ya. Jadi kita akan buat, ini akan menjadi kotak ya, dari lingkaran seperti ini akan menjadi kotak. Kita buat tusuk rantai 2 seperti ini. Kemudian kita buat 3 tusuk DC lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Kemudian kita akan buat di sebelahnya lagi 3 DC lagi. Nih, jangan lupa selipkan sisa benangnya. 1, 2, 3 seperti ini. Nah, ini kita akan buat tusuk DC lagi di sebelahnya ini. Dan kita sembunyikan yang warna merah. Seperti ini. 1. Ini masih 3 tusuk DC ya teman-teman. 2, 3. Seperti ini ya. Jadi ini 3. Ini jadi sudutnya 3, 2 tusuk rantai, 3 ini di lubang yang sama, kemudian 3 tusuk DC, ini 3 tusuk DC lagi, baru ini kita akan buat sudut lagi. Seperti ini. Kita buat 3 tusuk DC, 2 tusuk rantai, dan 3 tusuk DC di satu lubang yang sama. 3, kemudian 1, 2, juga 3 lagi. 1,
2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah lihat bentuknya akan jadi kotak. Ini sama seperti tadi, kita lanjutkan. Ini dua tusuk DC di 2 space yang berbeda. Ini jadi 3 tusuk DC, 3 tusuk DC, kemudian kita buat sudut lagi. Kita lanjutkan sampai kita punya 4 sudut ya. Kita lanjutkan ya. Kita sudah punya 4 sudut, ini jadi kotak kan. Nah, terakhir ini kita akan membuat 3 DC ya. Di space terakhir ini. 1, 2, 3. Kemudian kita akan lakukan invisible join, kita keluarkan seperti ini, kita masukkan hakban kita di rantai yang ketiga, ini kita masukkan seperti ini, kita ginikan. Nah, kita akan lanjutkan baris yang kedua ya. Kita buat tusuk rantai 3, ini di sini kita buat 2 tusuk DC lagi. Nah, di sebelahnya, di space-nya lagi nih, kita buat 3 tusuk DC. Ini sama seperti tadi ya, seperti baris yang ini. Jadi di bagian tengahnya ini kita buat 3 tusuk DC, kemudian di pinggir-pinggirnya ini kita buat 3 tusuk DC, 2 tusuk rantai, dan 3 tusuk DC ya. Seperti itu. Nih, kita akan bagian pinggir ini. Tuh. 2, 3, kemudian ini 2, 1, 2, 3, kemudian di space sebelahnya kita buat 3 tusuk DC. Tuh. 2, 3, space sebelahnya 3 lagi, 1, 2, seperti ini terus ya teman-teman. Nah, habis ini kita akan buat 3 tusuk DC, 2 rantai, 3 tusuk DC lagi. Tuh. 2. Nah, di sini nih bisa kita lihat ini 2. Kemudian ini yang di tengah-tengahnya ini 3 ya. 1, 2, 3. Juga sama 1, 2, 3 seperti itu. Kita lanjutkan sampai kita punya 1 baris lagi ke sini ya. Oke, kita sudah punya 1 baris seperti ini. Kita akan lakukan invisible join. Sini kita masukkan di rantai yang ketiga. Kita masukkan seperti ini. Ini kita akan membuat baris selanjutnya ya. Ini caranya masih sama. Jadi bagian tengah ini 3 tusuk DC, ini 3 tusuk DC, kemudian yang di bagian ujung-ujungnya 3 tusuk DC, 2 tusuk rantai, dan 3 tusuk DC. Ya, seperti ini. Ini kan nanti ini 2. Ini selanjutnya adalah 4. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi tengah-tengahnya ini 4 kelompok, 3 tusuk DC. Tuh. Kita langsung aja ya, nih baris keempat, ini baris ketiga yang warna kuning ini ya, seperti ini. Wah, 3 tusuk DC ya teman-teman, kemudian ini 3 tusuk DC juga. Nah, ini bagian ujungnya kita akan buat 3 tusuk DC, 1, 2, 3, rantai 2, kemudian 3 tusuk DC lagi. Tuh. 2. Oke, seperti ini ya. Nih, ini kan ini bisa dilihat kan, ini setelah
di tengah-tengahnya 2, ini di tengah-tengahnya ini tuh 2, 3, kemudian di tengah-tengah ini 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Kita lanjutkan satu putaran ya. Oke, di sini kita sudah punya satu putaran. Di sini kita akan buat invisible join. Nah, sini masukkan ke tusuk rantai yang paling atas atau tusuk rantai yang ketiga. Ini kita masukkan seperti ini. Kita buat rantai 1 dan kita akan gunting ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kita perlu membuat seperti ini sebanyak 2. Jadi kita buat satu lagi ya. Tapi yang satunya itu kita sisakan benangnya agak banyak. Itu nantinya akan kita buat untuk jahitnya. Jadi nanti kita akan jahit dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Kita sisakan bagian atas aja. Oke, kita lanjutkan ya, bikin satu lagi. Oke, di sini kita sudah punya 2 ya, seperti ini. Kita sisakan agak panjang. Ini nantinya akan kita buat jahit ya. Sini kita gunting. Nah, lalu kita keluarkan ya. Ini kita rapatkan. Nah, ini untuk sisa benangnya ini juga kita rapikan terlebih dahulu ya. Cara merapikannya seperti ini. Kita masukkan jarum sulam kita ke sini ya. Kira-kira sendiri seperti apa, sepanjang apa ya maksudnya. Nih, kita masukkan ke jarum kita seperti ini, kemudian ini kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ini kita gunting. Ini kita gunting ya. Sisanya kita bakar ya teman-teman. Untuk yang lainnya ini kan sudah diselip-selipkan ya di belakangnya tadi. Ini kita tinggal tarik. Jangan terlalu jangan terlalu narik. Ini kita langsung gunting aja. Ini yang sudah diselip-selipkan kita langsung gunting aja. Ini kita bakar ya teman-teman. Sisanya. Lakukan cara yang sama untuk semua sisa benangnya ya. Kita lanjutkan. Setelah kita rapikan sisa benangnya seperti ini, nih kita akan jahit ini ya, kita akan sambungkan ini ke sini ya. Kita masukkan jarum tapestri kita. Oke, cara menjahitnya adalah dari lubang satu ke lubang lainnya ya. Ini kita ke sebelahnya seperti ini, kemudian ini kan di sini. Jadi kita samakan terlebih dahulu ini. Nah, ini kita mulai dari yang kedua sini. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pindah ke sebelahnya. Nih. Jadi gini, kita pertemukan antara ini dan ini. Nih. Jadi nanti kita jahitnya itu dari sini ke sini, ke sini, ke sini, kembali lagi ke sini, sini, ke sini, baru ke ujung sini, balik lagi ke sini ya teman-teman. Kita ulang 2 kali agar semakin kuat jahitannya. Kita lanjutkan jahit sampai ujung ya teman-teman. Sampai ke sini, kemudian kembali lagi sampai sini. Jadi ini setelah kita jahit, memutar tadi ya, kan tadi dari sini pertengahan sini, kemudian kita ke sini, ke sini, ke sini, kembali lagi ke sini, ke sini, ke sini, baru akhirnya kembali. Nah, terus kita sembunyikan sisa benangnya di dalam seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan bagian atasnya ya teman-teman. Ya, langkah selanjutnya kita akan bikin bagian atasnya di sini. Kita akan mulai dari ujung sini ya teman-teman. Sini, kemudian kita lakukan slip stitch di sebelahnya sini. Nah, kita akan mulai dari ini ya, ujung sini.
kita buat tusuk rantai sebanyak 3, 1, 2, 3. Ini dihitung sebagai DC pertama. Jadi di sini kita akan membuat 3 DC ya teman-teman. Ini DC kedua. Dan ini adalah DC ketiga. Seperti ini ya. Lalu kita ke sebelahnya, ini space yang ini ya. Di sini ya, di antara dua kumpulan ini 3 DC ini, kita ke sini. Nah, di sini kita juga buat 3 DC ya. 1, 2, 3. Kita ke space selanjutnya. Di sini 1. Jangan lupa sembunyikan sisa benang di belakangnya ya. Ini. Nah, ini sisa benangnya kita sembunyikan. Oke, kita lanjutkan sampai ujung sini ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai ujung sini. Oke, setelah sampai ujung seperti ini, kita akan lanjutkan bagian belakangnya ya teman-teman. Di sini kita akan membuat di sini ya. Nih, bagian ini kita buat 3 tusuk DC juga. Dan di sebelahnya lagi. Tuh. 2. Lanjut sampai ujung lagi ya teman-teman. Setelah sampai ujung seperti ini, saatnya kita lakukan invisible join ya teman-teman. Di sini kita masukkan di lubang yang rantai yang ketiga. Nih, kita tarik seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus melakukan slip stitch di atasnya. Nih ya, 3 di sini. Ini kita slip stitch 1 sampai kita berada di atas ini, antara 2 kelompok 3 di sini ya. Jadi di atas ini. Sini kita buat rantai 3. Kemudian kita buat 2 tusuk DC lagi. Tadi di sini totalnya kita punya 3 DC ya. Setelah melakukan slip stitch di sini. Jadi ini slip stitchnya kita lihat aja. Pokoknya kita harus pergi ke sini di space antara 2 kelompok 3 di sini. Ini sama. Ini kita lakukan seperti ini sampai 1 putaran ya. Sampai berarti terakhirnya di sini ya teman-teman. Sampai 1 putaran. Kita lanjutkan. Setelah kita punya 1 putaran, jadinya seperti ini ya. Kita akan lakukan invisible join. Seperti ini, sama seperti tadi. Kita akan lakukan slip stitch sampai di atasnya. Ini ya. Ini space antara 2. Nih. Itu 2, 3. Ya, kita lanjutkan seperti tadi ya. 1 baris. Nih, 3 DC. Kita buat seperti ini sampai berkeliling ya. Ini sudah 1 baris lagi. Kita akan lakukan invisible join ya, teman-teman. Nah, ini dengan cara yang sama ini, kita akan lakukan 2 kali lagi ke atas ya. 2 baris lagi ke atas ya. Kita lanjutkan, nanti kita ketemu setelah selesai 2 baris ke atas itu ya. Kita lanjutkan. Jadi ini setelah kita sambungin di sini tadi, ini ke atasnya itu 5 baris ya, 5 baris seperti ini. Kemudian ini saya akan lakukan invisible join. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat beberapa baris, kira-kira 5 baris itu ya, tusuk HDC. Kita buat tusuk rantai sebanyak 2, ini gantinya HDC pertama.
Ini di sebelahnya nih kita buat HDC. Di sini kita akan membuat HDC secara memutar ya teman-teman. Ini kita buat satu baris tusuk HDC ya, satu putaran. Oke, setelah satu putaran tusuk HDC, selanjutnya kita akan naik ke baris kedua ini ya. Nih, kita karena akan melakukan tusuk HDC berkeliling, kita naik di atasnya 2 tusuk rantai ini. Kita langsung buat tusuk HDC. Tadi kan awalnya kan 2 tusuk rantai ya, itu tusuk rantai yang kedua itu kita buat tusuk HDC. Naiknya di situ ya teman-teman. Jadi nanti akhirnya juga di sini juga ya teman-teman. Oke, kita akan buat berkeliling seperti ini, HDC keliling sebanyak 5 putaran ke atas ya, nanti akhirnya di sini. Oke, kita lanjutkan. Oke, setelah kita punya 5 putaran jadinya seperti ini ya. Kemudian kita akan lakukan slip stitch. Ini kita loncatin satu ya. Ini harusnya kan di sini kita loncatin satu, kita lakukan slip stitch seperti ini. Kemudian kita buat rantai 1 dan kita potong. Kemudian kita gunting seperti ini. Ini kita keluarkan ya. Ini kita rapikan sisa benangnya, kemudian kita tinggal membuat bagian talinya. Nah, untuk talinya kita cuman membuat tusuk rantai biasa ya. Sini. Oke, di sini kita akan buat talinya. Untuk talinya kita cuman membuat tusuk rantai aja ya, sepanjang yang kita butuhkan. Ini kemudian kita tarik seperti ini. Kita buat tusuk rantai terus sepanjang yang kita perlukan ya teman-teman. Kita bisa langsung ukurkan di dompet yang kita buat ini ya teman. Jadi di sini saya membuat talinya, langsung saya ukurkan di dompetnya seperti ini. Kemudian ini ditalikan seperti ini ya teman-teman, ujungnya. Jadi ini saya buat tusuk rantai sebanyak 115. Kemudian sini saya gunting. Kemudian keluarkan seperti ini ya. Kemudian dirapatkan. Lalu kita sembunyikan sisa benangnya di bagian belakang tusuk rantai seperti ini. Kira-kira 4 atau 5 tusuk ke belakang. Ini kita gunakan jarum sulam kita seperti ini. Di sini kita masukkan ya di bagian belakang tusuk rantai ini. Masukkan satu persatu. Kemudian ini setelah kita masukkan ke 5 tusuk rantai, selanjutnya tuh kita gunting sisa benangnya seperti ini ya. Lalu kita bakar sisa benangnya ya. Oke, talinya jadi seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama untuk tali satunya ya. Ini kita talikan seperti ini untuk bagian ujungnya. Yang satunya juga ya. Oke, di sini sudah jadi ya dompet serut kita. Kita langsung praktekkan cara menyerutkannya itu seperti ini ya teman-teman. Kita talikan seperti ini. Oke, gimana? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Ngomong-ngomong, kalian sudah subscribe belum? Kalau belum, kalian langsung aja subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.